lebih. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi URC, aduh. Saya tadi deg-degan juga nih, jangan-jangan nggak ada, jangan nggak ada, bener-bener juga nggak ada, insyaallah. Bingung juga nih mau ngisi apa nih. Baik. Perasaan kok kayaknya blank gitu di otak, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau bapak guru, bapak-bapak, ibu-ibu nanya mungkin saya bisa kali kembangin, tapi kalau gini ya bingung juga mau ngisi apaan, saya bingung. Baik, mungkin terkait dengan ini saya akan menyampaikan. Di sini ada satu kitab ya, kitab yang merupakan termasuk dalam fikihnya Imam Syafi'i atau ya, tentang terkait dengan beberapa hal tentang di sini ada. Kalau kemarin tentang sholat ya Pak ya, barangkali kita teruskan saja tentang sholat saja. Di dalam kitab Safinatun Najah ini disebutkan ada beberapa hal tentang juga terkait tentang rukun-rukun wudhu gitu ya, rukun-rukun sholat ya. Kalau tayamum atau wudhu saya kira sudah tahu semua. Sebenarnya semuanya juga udah tahu apa itu rukun sholat ya. Saya ulang lagi mungkin terkait dengan rukun sholat ini. Kemarin juga saya sebutkan ya, bahwa di antara rukun sholat itu ada yang menyebutkan 13, ada juga yang menyebutkan 12. Yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, di sini disebutkan ada 17 rukun. Jadi saya sebutkan lagi dari awal. Yang pertama yaitu niat. Terus kemudian takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri atas orang yang mampu. Jadi berdiri juga termasuk rukun.
disebutkan di sini. Yang keempat membaca suratul Fatihah, kemudian ruku. Yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku. Ya. Yang ketujuh iktidal. Kedelapan tumakninah dalam iktidal. Yang kesembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah di dalam sujud. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 salam yang pertama. Kemudian yang ke-17 tertib. Ada perbedaan di sini. Yang disebutkan secara tumakninah, atau kalau kita sebut tenang, sejenak, ya sebentar, tidak buru-buru, ya, itu terkait dengan gerakan, bukan terkait dengan bacaan. Nah, ini penting. Tadi saya sebutkan yang tumakninah, ya. Tumakninah ini termasuk di dalam rukun, ini dimasukkan di sini dalam kitab Safinatun Najah, yaitu tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, itu saja tuh yang disebutkan. Berarti ada berapa tuh? Tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam 2 sujud. Nah, terus di sini juga tidak disebutkan tumakninah dalam tasyahud akhir. Nah, ini ada perbedaan. Memang para ulama berbeda pendapat, ya, ulama mazhab atau ulama fikih tentang jumlah rukun di dalam sholat. Karena rukun ini penting, ya. Jika ditinggalkan salah satunya, sholatnya tidak sah, alias batal. Nah, di dalam penjelasannya mulai daripada niat itu sendiri, saya juga sudah jelaskan pada waktu itu, saya jelaskan kembali sedikit saja. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan niat itu dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan yang pertama di dalam sholat, yaitu takbiratul ihram. Dalam hadisnya disebutkan an-niyatu muqtarinatun bit takbir. Niat itu muqtarinatun, artinya begitu dekat sekali dengan takbir. Bahkan ada juga yang berpendapat pada saat mengucapkan Allahu Akbar, di situ tempatnya niat. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah ini, di sini disebutkan disunahkan, ya, untuk melafazkan niat, karena melafazkan niat itu untuk menghadirkan hati dan menyamakan antara lisan dengan perbuatan. Hanya saja, ya, memang tidak perlu keras-keras. Cukup hanya dia sendiri yang bisa mendengar, berbisiklah. Tetapi niat itu juga ketika pada saat, karena disebutkan an-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati,
maka tentunya ketika kita berangkat pun dari rumah sudah ada niat untuk melakukan sholat. Itu pun juga boleh dilakukan seperti itu. Apalagi kalau posisi kita dalam keadaan masbuk atau terlambat. Kalau dalam keadaan masbuk tidak perlu ya niat lagi, langsung saja mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam dalam keadaan bertakbir, ikutlah bertakbir. Kalau imam dalam keadaan ruku, langsung ikutlah dalam keadaan ruku. Kalau imam dalam keadaan sujud, langsung saja ikut dalam keadaan sujud. Ya, itu langsung ikut saja. Hanya saja kekurangannya nanti ditambah lagi. Ya, begitu. Ada juga yang dia membaca takbiratul ihram terlebih dahulu langsung kemudian mengikuti imam. Tapi sebaiknya sih kalau melihat hadisnya itu langsung melihat posisi imamnya. Melihat imamnya sedang sujud, ikut aja sujud. Ini kadang-kadang saya pernah lihat juga ada beberapa makmum nunggu. Maksudnya nunggu sampai misalnya sempurna menjadi satu rakaat. Tidak mengapa, langsung saja kalau lihat dari hadisnya itu. Ya. Idza adrakal imama ya kabbara ya fakabbiru. Apabila kau menjumpai imam dalam keadaan bertakbir, maka bertakbirlah. Ya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau melihat imam itu ruku, maka rukuklah. Wa idza sajadal imamu fasjudu. Maka kalau lihat imam itu sedang sujud, sujudlah. Nah, ini ada beberapa tata caranya, seperti itu sebaiknya. Ini supaya tahu gitu ya. Ya artinya nggak usah nunggu lah, langsung saja ikut kondisi imam pada saat itu. Ya, bertakbir. Langsung ikut takbir, langsung Allahu Akbar, mengikuti langsung. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram atau mengucapkan kalimat takbir, namanya juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya mengucapkan takbir. Ihram itu artinya mengharamkan. Artinya apa? Takbir itulah batas diharamkannya kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar daripada sholat. Ya, misalnya makan, minum, berbicara. Ya, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i bergerak lebih dari 3 kali. Nah, itu. Nah, ketika takbir itulah, nah di sini cara takbir di sini juga ada disebutkan, dijelaskan bahwa kalimat takbir itu harus tepat bacaannya. Ada para ulama mengatakan sebaiknya tidak panjang. Ya, Allahu Akbar, begitu cukup. Nah, tidak boleh A-nya panjang. Allahu Akbar. Salah itu. Karena nanti artinya sebuah pertanyaan. Apakah Allah itu maha besar? Kayak bertanya lagi, bener nih. Kayak nggak yakin. Padahal sholat itu kan harus yakin. Nah, dan juga tidak boleh ya misalnya akbarnya besar juga. Akbar. Ya, itu kurang pas. Ya, kurang pas. Nanti maknanya juga jadi pertanyaan. Jadi yang pas Allahu Akbar. Kalau Allahnya ya tanda Allah di atas ada tasdid, ada fathahnya itu berdiri tegak. Itu tidak mengapa kalau itu panjang karena tidak merubah arti. Makanya kalau azan kan kita dengar panjang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahnya yang panjang. Ya. Jangan barnya juga yang banyak. Akbar. Ya, itu kurang tepat juga. Karena situ tidak ada panjang. Ya. Nanti maknanya jadi berbeda. Nah, itu ketika membaca takbiratul ihram.
Nah, takbir ini memang membatasi ya. Di dalam hadis itu disebutkan at-thaharatu miftahus sholati wa tahrimuha at-takbir wa tahtimuha at-taslim. Bersuci itu adalah kunci sholat. Orang kalau tidak bersuci, baik bersuci dari najis maupun bersuci dari hadas, itu kunci. Ya. Karena ada hadisnya jelas juga ini sahih. La yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yatatahharu. Tidak diterima sholatnya salah seorang di antara kamu sehingga dia bersuci. Nah, bersuci ini ada dua, at-thaharatu minan najasah wat-thaharatu minal hadath. Bahkan ya, ada sebuah buku ya, itu menambahkan at-thaharatu tidak hanya dua, yaitu at-thaharatu fil qalbi wal fiqri, yaitu bersuci dalam hati dan juga bersuci dalam pikiran. Karena penting itu, ketika sholat kita harus bersihkan otak kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, yang dikenal dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Itu penting supaya ya, sholat yang kita lakukan itu bermakna dan sholat itu menjadi khusyuk. Ya, sholat itu menjadi khusyuk. Disebutkan di dalam Al-Quran banyak kata-kata khusyuk ada. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh dia juara, kalau kata begitu ya. Yaitu orang-orang mukmin yang apabila sholat dia khusyuk. Di sini menggunakan ismul fa'il, kata benda subjek. Artinya apa? Bahwa pribadi orang yang sholat itu harus bisa memberikan dirinya khusyuk. Dan dia harus bisa membentuk kekhusyuan itu dalam diri pribadi dia. Harus dilatih. Ya, sampai dia kemudian menjadi sebuah karakter. Jadi harus dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba khusyuk gitu ya, nggak bisa. Harus dilatih. Orang yang terus-menerus secara rutin melakukan sholat dengan tumak ninah, rawatibnya terus, insya Allah dia akan menjadi khusyuk. Dia akan menemukan kekhusyuan itu. Karena di sini menggunakan isim fa'il, ada yang berpendapat bahwa kekhusyuan itu tergantung dari pribadi setiap orang. Susah kadang-kadang kita memaksakan anak harus khusyuk dengan cara mengetahui artinya. Oke, itu salah satunya. Bisa. Ada orang yang khusyuk karena mendengar bacaan imam yang begitu bagus, indah, sehingga menggetarkan hatinya. Bisa. Ada orang yang khusyuk ketika mendengarkan sholawat Nabi. Bisa. Ada orang yang khusyuk ketika mengingat akan kematian. Bisa. Nah, itu semua harus dihadirkan pada saat kita akan melakukan sholat, supaya ya itu tadi disebutkan, kita bersih atau toharoh pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif, dari pikiran-pikiran, kalau lebih jauh lagi, pikiran-pikiran yang bersifat duniawiyah. Kalau lebih jauh lagi yang bersifat warok, yaitu orang yang jauh dari hal-hal yang makruh. Dia bukan makruh lagi, hal-hal yang syubhat.
Syubhat itu artinya di antara halal dan haram. Ma bainal halali wal harami syubhatun. Itu sudah dia tinggalkan. Nah, itu sungguh luar biasa itu. Dulu saya ingat itu dari cerita nih. Ada satu ulama ya, terkenal di Banten, terkenal dengan Buya Dimyati. Waktu itu saya menghadiri adik saya nikah dengan ya masih muridnya Buya Dimyati. Bapaknya muridnya, anaknya sih tidak. Nah, pada saat saya datang ke sana, nah itu ada mengadakan keramaian untuk resepsi pernikahan. Beliau tidak mau hadir. Mungkin karena sudah usia kali ya. Dia tidak mau hadir, ya dia maunya di pesantren saja. Pesantrennya di atas gunung gitu, Buya Dimyati di Cadasari itu Banten. Adiknya, adik iparnya namanya Kiai Damanhuri. Kiai Damanhuri itu juga orang lama di sana ya. Pakaiannya aja udah kayak orang Arab gitu ya. Ya pakai jubah gitu sama. Nah itu walaupun Buya Dimyati itu tidak hadir, tapi bawaannya, undangannya datang. Nah, dia bawa mie telur nih dari Buya Dimyati, ada mie telur, ada mie apa saja tuh, pokoknya yang bersifat makanan-makanan yang disiapkan untuk resepsi pernikahan. Sungguh luar biasa Buya Dimyati itu ya. Orangnya sangat warok dia. Dia bilang dia juga khawatir, takut namanya makanan di resepsi pernikahan itu dianggap syubhat kata beliau. Ya itu kan sudah mungkin beliau itu sudah tidak, memang karena usianya sudah mulai menginjak mendekat ya, usia sangat dewasa sekali lah, bukan tua banget, bukan, kita nyebutnya dewasa lah gitu ya, dewasa sekali, sekitar hampir mungkin 80-an lebih gitu ya. Nah setelah itu kalau nggak salah beliau terus kemudian wafat. Jadi beliau ingin ya wafat di pesantrennya. Nah itu orang yang sangat luar biasa dalam arti warak ya. Nah itu menjaga sampai hal-hal yang syubhat. Nah yang syubhat memang agak susah seperti itu. Nah itu kembali kepada rukun sholat itu. Itulah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu mengerjakan sholat fardu dengan berdiri. Itu hukumnya wajib fardu. Ini menurut dalam kitab Safinatun Najah. Kalau tidak mampu berbeda lagi, maka akan berlaku itu dalam hadis kan Rasulullah disebutkan. Tidak mampu berdiri dengan tegak, maka dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring. Berbaring tidak mampu, maka dengan telentang. Bukan telentang ya, nanti bisa mati kalau telentang. Ini maksudnya bertelentang, maksudnya meletakkan punggungnya di atas pembaringan, ya menghadap ke atas boleh. Hendaknya sih kalau berbaring hendaknya dihadapkan ke kiblat. Nah caranya menghadap kiblatnya ya berarti sebelah kanan ya. Biasanya kalau seperti kayak jenazah itu kan, kalau diletakkan di sini kan kepalanya di sebelah timur. Timur ya betul ya. Bukan timur, maaf, utara. Nah, terus kakinya di sebelah selatan. Ya, mohon maaf. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau untuk dalam posisi telentang juga ya paling posisinya begini, lurus ya. Nah, dalam posisi apapun juga bisa, karena kan melihat kondisi ya di rumah sakit kayak apa kan. Nah, ketika tidak berdiri pun tidak bisa, apalagi kemudian bergerak pun semua tidak bisa, maka boleh pakai isyarat. Bahkan boleh sholat itu pakai jemari begini. Untuk ini isyarat. Kalau takbir ini berdiri nih, ya. Kalau ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar.
Kalau benar-benar dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali gerakan jarinya saja. Nah itu. Nah, tapi kalau dia sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah. Berarti belum disolatin. Bimbingin dulu, orang belum meninggal. Ya kalau udah meninggal baru solatin. Ini bimbing, ya tetap harus dibimbing. Ini bagi yang menjaga itu harus tahu, ya. Minimal pada saat-saat sholat sudah waktunya masuk, dibisikkan ke telinga. Nah, ini betul, dibisikkan ke telinga. Ayah, ibu, adik, kakak, ini sudah waktunya sholat. Yuk kita sholat. Bimbing. Karena bagaimanapun juga, ya supaya untuk bimbingan dia aja. Tapi dalam kondisi yang sangat begitu parah lah begitu ya. Telinga itu masih ingat loh Bang. Telinga itu masih berfungsi orang dalam posisi seperti itu. Saya ada saudara tapi akhirnya meninggal juga. Itu posisinya ya stroke lama sekali. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak apapun nggak bisa. Ya mulut pun ngomong juga bisa, paling ngomongnya kayak gitu. Tapi dia tahu, anaknya pun ngasih tahu. Nih Dung, saya dipanggilnya Dung ya, sepupu. Dung, ini ibu ngomong nih Dung, kamu datang Dung. Oh ya, langsung saya, Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya Mbak? Gitu. Langsung saya doain Mbak ya, mudah-mudahan ini yang terbaik dari Allah. Gitu. Itu menangis, meneteskan air mata di situ. Anaknya ngasih tahu, itu berarti dengar tuh. Dia bilang katanya dia dengar ini ya. Jadi anaknya yang bisa mengasih informasi ke saya gitu. Jadi memang posisi telinga itu masih berfungsi. Artinya tetap saja bagi orang yang nunggu jangan sampai dilupakan ya untuk mentalkinkan atau membisikkan. Kalau mentalkinkan ya. Karena di dalam hadisnya itu kan jelas ya, lakinu mautakum. Ya, ada yang dengan bisu iqra'u surat Yasin, ada juga yang dengan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Ya. Ada juga iqra'u surat Yasin ala mautakum. Ada itu. Hadisnya sahih. Dalam kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Hadis Rasul itu disebutkan di situ. Bacakanlah surat Yasin atas kematianmu. Nah di sini ulama berbeda pendapat. Apakah itu pada saat hadratul maut, ketika mati sedang datang, kematian sedang datang, ataukah sudah mati? Nah makna mautakum ini maknanya umum. Bisa juga li hadratil maut, pada saat sakaratul maut, bisa juga sesudah kematiannya. Nah, oleh karena itu ada yang membolehkan kemudian membacakan surat Yasin kepada almarhum almarhumah. Nah, itu disebutkan adab. Ya. Kemudian ini yang ya berdiri jika mampu. Ya. Ini wajib. Ya, posisi berdiri. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Nah, ini Fatihah ini memang harus. Ya. Nah ini harus dihafal sebaiknya. Nah bagaimana dengan mu'alaf misalnya, orang yang baru masuk Islam? Nah ini boleh dengan menggunakan mushaf langsung kalau bagi mu'alaf, atau mungkin bisa juga dengan tulisan-tulisan yang pakai Latin yang belum bisa membacanya. Atau juga boleh juga dengan cara mengikuti bacaan guru, ya, melatihnya dan mengajarinya. Nah, karena membaca Fatihah ini diwajibkan bagi setiap orang yang melaksanakan sholat. Ini bagi yang madhabnya Syafi'iyah ya. Ini kan kitab Safinatun Najatnya ke Syafi'iyah. Baik sholatnya berjamaah ataupun sendirian munfarid. Baik sebagai makmum ataupun sebagai imam. Nah,
Di dalam ini disebutkan ada firman Allah Subhanahu wa taala tentang surat Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil azim. Al-Hujurat ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Sebagian besar para ulama menafsirkan Mab'ul Mathani itu terdapat dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, yaitu tafsir Al-Kabir, menjelaskan bahwa ini berbahasa Arab ya. Yang jelas pokoknya beliau sangat setuju. Nah, beliau di sini menerangkan dalam tafsirnya itu disebutkan Sab'ul Mathani adalah Fatihatul Kitab atau surah Fatihah. Ini seperti pendapat Umar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Al-Hasan, Abu Sa'labah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jabir, dan Qatadah. Telah meriwayatkan hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi membaca Fatihah, dan beliau berkata, sesungguhnya surah Fatihah ini adalah As-Sab'ul Mathani, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebab surat Al-Fatihah ini dinamakan itu karena Fatihah terdiri dari 7 ayat, yaitu As-Sab'u, 7. Sedangkan dinamakan dengan Masani artinya terdapat beberapa aspek. Yang pertama, kenapa dikatakan Masani itu? Di sini disebutkan karena surat Al-Fatihah itu selalu dibaca di setiap rakaat sholat. Itu yang pertama alasannya di dalam kitab tafsir ini. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Jazzaj, dinamakan Masani karena dipuji setelah dibacanya. Kita baca itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Allah membalikkan jawaban dari hamba-hambanya. Yang ketiga, sebab Al-Fatihah di dalamnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Sebagaimana diriwayatkan hadis bahwa Nabi berkata, Allah mengatakan bahwa aku bagi solat. Jadi ada qasamtu fis solati, karena ada kan bahwa aku bagi dalam solat. Sebagian adalah bagianku, sebagian adalah yang lain untuk hambaku. Tuh, karena dimaknai masani. Tadi saya sudah sebutkan, tapi ini dijelaskan lagi. Yang keempat, dinamakan dengan Al-Mathani sebab di dalamnya terdapat 2 bagian. Sana pujian dan sanjungan dan doa, sebagian hak untuk Tuhan rububiyah, yaitu sana pujian, dan sebagian lagi hak hamba ubudiyah, yaitu doa. Yang kelima, Al-Fatihah dinamakan dengan Masani sebab sebagian ayatnya diturunkan di Makkah dan sebagian lagi di Madinah. Nah, ini kita baru tahu Masani. Ya, maknanya seperti itu. Yang keenam, dinamakan dengan Al-Mathani sebab di dalam ayat-ayatnya terdapat 2 kalimat yang double. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Double. Double itu kan 2. 2 itu bisa Masani. Isnain, sana, sani, ya, isnani, ya, sani. Dan ini artinya double juga, disebutkan 2. Yang ketujuh, Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Masani sebagaimana dikatakan oleh Al-Jazzaj karena di dalamnya terdapat pujian, sanjungan, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dinyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat atau tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam hadis juga diriwayatkan dari lain, artinya barang siapa yang melaksanakan solat tidak membaca Ummul Quran, induk Al-Quran yaitu Al-Fatihah, solatnya tidak bisa dianggap sempurna. Tapi ada hadis lain, ini supaya ini ya, ada hadis lain.
Ada di hadisnya itu mengatakan illa, ya, illa makmuman. Ada juga gitu ya. Ya, kecuali dalam keadaan makmum. Nah, itu boleh kalau dia dalam keadaan makmum. Dia tidak membaca Fatihah. Karena kan ada hadisnya juga, al-imamu dhaminum bil makmum. Imam itu menjamin makmumnya. Maka ketika imamnya sudah membaca surah Fatihah, apalagi jahar nih ya, maka dia sudah mendengar. Nah, ketika sudah mendengar, maka dianggap sudah sama dengan membaca. Karena di dalam surah firman Allah, surat Al-A'raf ayat 204 kalau nggak salah. Ya, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Quran, perhatikan, simaklah, karena mudah-mudahan atau semoga kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini yang juga dipakai oleh sebagian daripada ulama mazhab, mengapa makmum itu gugur gugur bacaan suratul Fatihahnya ketika imam sudah membaca. Jadi kalau ketika imam sudah baca gugur, ada yang mengatakan itu. Tapi ada juga yang tetap, ya, karena di situ di dalam hadisnya jelas bahwa di situ sebutnya membaca, bukan mendengar. Ya, itu pendapat sih ya. Perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, nggak usah ribut. Ya. Al-fiqh kalau dalam al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu pemahaman, pengertian. Maka jika terjadi perbedaan itu suatu keniscayaan. Ya. Maka sesuai dengan dalam surat Al-Qasas ayat 54, hendaknya disinilah kita saling menghormati, toleransi. Jadi itulah ya. Jadi gugur. Tapi ada juga yang membaca juga pada saat imam sudah baca. Di mana? Yaitu imam untuk yang ulama madhab Syafi'iyah itu memberikan jeda sedikit setelah membaca waladhdallin amin. Itu diberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Fatihah. Baca. Nah, karena ada juga yang perasaan, waduh kalau saya belum baca nih kayak nggak enak, nggak sah gitu. Ada gitu. Ya boleh pilih yang sudah dianggap. Karena Pak, kalau yang masbuk bagaimana? Itu kan masbuk. Masbuk mah beda. Itu kan posisi masbuk. Kalau dia masbuknya dapatnya pada saat surat sudah selesai dan mau menuju ruku, ikut aja ruku. Ya, jangan memaksakan diri untuk baca Fatihah pada saat ruku, tidak boleh, itu dilarang. Ulama sepakat itu melarang. Kalau di dalam posisi ruku tidak usah membaca Fatihah, baca saja ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, Allahumma firli, astaghfirullah Allahumma firli. Nah itu gitu. Nah kemudian kemarin itu juga udah sampai ruku ya. Kemudian di sini tadi setelah membaca suratul Fatihah, ya itu ini pentingnya, ini kita ulang kembali ya, membuka-buka. Namanya juga belajar. Belajar itu kan mengulang-ulang. Bahasa Arabnya belajar itu apa? Mudzakarah. Zakaro yudzakiru, zakaro artinya mengulang, ulang-ulang. Makanya ada istilah ulangan, ulangan ke satu, ulangan kedua. Ya, Pak ini kan udah dipelajari Pak. Iya itu ulangan, jadi ulang, ulangan diulang. Masih diulang-ulang supaya kita lebih ingat lagi ya. Namanya juga ulangan ya, diulang-ulang. Mohon maaf. Nah kemudian di sini rukun yang kelima, di sini ada ruku ya. Yaitu ruku. Dan ini ruku juga harus dengan dalam posisinya tumaknina. Kemarin sudah kita lihat praktekan ya. Meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua lutut, kedua telapak tangan menekan kedua lutut,
Itu yang kedua. Yang ketiga, merenggangkan jari jemarinya, tidak rapat. Ya begini. Nah, ini syarat-syarat ruku nih menurut ini ya dalam kitab Safinatun Najah. Yang keempat, kemudian merenggangkan kedua sikunya dari lambung. Kelima, membentangkan dan meluruskan punggung sampai selurus papan tulis, atau dapat diibaratkan jika punggung itu dituangkan air di atasnya maka tidak akan tumpah. Ini bisa juga begini supaya ini ya, kita kan nggak bisa lurus begini banget, nggak bisa. Posisi punggung kita kan nggak lurus banget ya, tulang itu posisinya kan agak begini dikit, agak ya begini paling ya. Ini ya pas lah. Di sini kalau ada air, dikasih air itu tidak akan tumpah. Nah, kemudian yang keenam nih syarat ruku, membungkukkan punggung tidak terlalu ke bawah dan tidak pula mendongkak terlalu ke atas, tapi di tengah-tengah di antara keduanya. Itu. Kemudian syarat sholat atau ini rukun ya, rukun sholat yang keenam, tumak ninah, diam dan bersahaja, maksudnya diam dan tenang sejenak dalam ruku. Pada saat tumak ninah, seseorang disunahkan membaca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Pada saat itu, setelah tumak ninah, jangan langsung baca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, minimal 1 kali bacaan, dan lebih baiknya dibaca sebanyak 3 kali bacaan. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Bacanya nggak usah cepat, sederhana saja. Ya, kadang-kadang saya lihat tuh kok kayak cepet banget gitu ya. Harusnya melihat makmumnya. Ya. Selanjutnya di sini disebutkan yang ketujuh, iktidal. Yang dimaksud iktidal adalah kembali dari ruku. Nah, ini udah tahu lah ya. Disunahkan pada waktu iktidal tepat pada saat mengangkat pundak untuk berdiri dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau ngelihat hadisnya ya Pak, sami Allahu liman hamidah, makmum nggak usah baca sami Allahu liman hamidah lagi. Kalau ngelihat hadisnya nggak usah ya, sami Allahu liman hamidah, imamnya ngomong gitu kan. Nah, makmumnya nggak sami Allahu liman hamidah lagi, nggak ngikutin Allahu akbar kayak takbir. Langsung aja jawab Rabbana walakal hamdu. Itu yang singkat ya. Kalau yang panjang boleh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai boleh, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih boleh. Banyak bacaannya, tapi paling singkat Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi yang memujinya. Rabbana walakal hamdu, maka jawaban kita sebagai hamba Allah ya, Rabbana, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Ya, karena enggak ada pujian selain pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat seperti itulah kita juga harus tumak nina. Jangan kemudian langsung menuju kepada sujud. Nah, di sini tumak nina sambil membaca Rabbana lakal hamdu. Di sini disebutkan mil'us samawati wal ardi ya. Wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tuhan kami, hanya bagimu segala puji yang memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu yang engkau inginkan. Syi'ta itu kan kau inginkan, engkau kehendaki. Kemudian dilanjutkan yang ke-9 yaitu sujud sebanyak 2 kali. Disunahkan pada waktu sujud yaitu dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan dengan memujimu. Nah, saya yakin bapak-bapak udah tahu artinya, ibu-ibu juga udah tahu artinya kan ya. Nah, saat seperti itulah kita harus meresapi artinya.
jangan hanya bacaannya. Ya, bahwa posisi kita pada saat sujud itu kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya di atas bumi ini. Tidak ada kemegahan, tidak ada kesombongan, tidak ada kebesaran kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji. Tidak ada pujian. Ya, hati-hati dengan pujian orang. Hati-hati ya. Orang memuji itu kan macam-macam. Ada orang memuji yang tujuannya untuk menjatuhkan. Ada orang yang memuji tujuannya untuk mengangkat dia. Tapi hati-hati ketika dipuji-puji muncul kesombongan. Ya hati-hati. Maka ada satu pepatah Arab itu ya. Siramlah dengan pasir mulut orang yang suka memuji. Waduh. itu apa itu maknanya itu? Artinya apa? Hati-hati dengan pujian-pujian orang, hati-hati. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu ya, misalnya di kantornya gitu ya, wah, itu misalnya atau dimanapun gitu dipuji. Istighfar langsung, astagfirullahaladzim. Langsung istighfar. Karena pujian manusia selain dari pujian Allah ya maksudnya itu jarang yang ikhlas ya, jarang yang betul-betul murni. Bisa terjadi ada tujuan tertentu. Tendensius lah kalau kita bilang Maya. Nah, oleh karena itu pujian kepada Allah itu sangat harus kita hilangkan segala pujian yang ada di muka bumi ini. Pujian hanya untuk Allah. Pujian hanya untuk Allah. Allah gitu. Itu membuat sholat kita menjadi itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita pada saat sholat. Ya, jangan kemana-mana. Mata juga akan kemana-mana. Itu makruh kalau mata tuh ngelihat ke atas. Itu makruh ada di sini dalam itu di dalam ya, pembahasan itu ada, nggak boleh. Apalagi membunyikan ini bukan jemari bukan tapi tulang ruas tulang-tulang persendian. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi ini kadang-kadang sengaja ketek. Itu nggak boleh, itu makruh itu. Ya makruh. Ya itu membuat ya bagi dia sih nggak masalah. Bagi yang lain retak ya. Nah itu juga harus itu. Jadi tenang ya, itu perlu ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa. Nah, oleh karena itu ketenangan itu yang kita harapkan adalah semua ketenangan dalam beribadah ya, dalam sholat pun juga harus kita tenang. Ya. Ya biasanya kalau yang kayak gitu itu biasanya mungkin ya buru-buru dari rumahnya atau dalam posisi habis melakukan pekerjaan yang sangat besar atau pekerjaan apa, jadi saya teringat ke bawah sampai sholat. Ini memang kita belum bisa untuk itu ya, tapi sedikit-sedikit kita sudah mulai. Kalau bisa pisahkan dikit-dikit ya itu ya, karena memang susah juga. Saya juga pas sama, saya seperti ya kalangan banyak begitu juga. Kadang-kadang teringat juga pada saat posisi sholat tiba-tiba kok teringat ada di mana tuh letaknya barang yang saya cari, baru ketahuan. Ingat aja tuh tiba-tiba ingat istri, tiba-tiba ingat anak, tiba-tiba ingat murid, tiba-tiba ingat ada aja itu. Nah kalau dulu Pak Profesor Yusri Abadi ya itu mengatakan segera mungkin ya profesor itu untuk mengarahkan ingatan kita dengan yang lainnya itu untuk diarahkan ke tempat sholat kita. Kita ingatkan bahwa diri kita ini sedang sholat dan di belakang ada saudara-saudara kita atau ada keluarga kita. Saya kira itu aja Pak ya. Mohon maaf ini. Langsung begitu saya ngomong gitu langsung nunduknya cepet banget. Iya Pak. Mohon maaf. Karena maklum Pak, namanya juga URC. Ya barangkali kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak ya nggak usah lah. Cukup kali ya. Ada Pak Raja, silakan Pak.
Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. 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 Oh, yang satu ya. Wih, banyak nih pertanyaannya nih. Waduh, luar biasa ini. Oh iya iya. Ya, yang pertama ada hadisnya tuh sahih banget ya. Ya disebutkan ya itu di ada di dalam kitab tuh halaman tentang sholat itu halaman kayak kita 40-an ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, itu hadisnya itu kalau kita membaca secara letterlex atau tekstual hadis itu wajib mengikuti. Bagi para saudara kita yang berpahaman tekstual, ya wajib mengikuti imam bagaimanapun juga posisinya. Ini kan pernah juga dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi kalau nggak salah dengannya, ya kan? Dalam posisi beliau berada di Irak bersama Imam Hanafi, beliau mengikuti daerahnya di kalangan Imam Hanafi yang tidak melakukan, misalnya adalah satu gerakan besar kunut gitu. Beliau malah melakukan itu, tidak mengikuti. Tapi pada saat posisi sama juga itu dicontohkan oleh imam juga ya, Imam Hanafi juga mengikuti, melihat apa di kelompoknya mazhab Syafi'iyah misalnya. Ya dia kunut ya ikut kunut gitu misalnya. Ya itu harus jadi seperti itu sebaiknya ya. Tapi memang ada juga yang berbeda. Misalnya mazhab Hambali kan memang tidak ada kunut di dalam kunut subuh, ya kan? Mereka mengakui adanya kunut, cuma kunutnya di sholat witir, ya. Hambali itu kan di sholat witir, bahkan kunutnya lebih panjang itu, apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, panjang itu doanya sampai kemana-mana itu. Semua umat Islam disebutkan semua, itu luar biasa. Nah, memang yang ya kita juga ngikut, ketika kita di sana ya kita ngikutin dia ke sana gitu ya. Nah, dalam posisi seperti ini memang harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Cuma ya ketika berbeda pendapat misalnya di dalam, misalnya dia mengatakan misalnya kunut subuh itu tidak ada karena dalilnya juga nggak ada menurut sebagian saudara kita, yaitu pendapat sih Pak ya, sehingga dianggap ya bid'ah lah begitu ya. Nah padahal ini Imam Syafi'i sendiri yang meriwayatkan, hadisnya sahih, disebutkan kana yaknutu ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fis subhi hatta faraqad dunya. Kalau ada kana kemudian ada fi'il mudhari, itu menunjukkan sering. Rasulullah sering melakukan kunut subuh sampai beliau wafat, faraqad dunya. Nah itu hadisnya. Ya, tapi hadis ini kemudian ditentang oleh kelompok yang lain. Ya nggak apa-apa, ini kan berbeda pendapat. Mereka nggak pernah. Nah, sebelum dia mengatakan farokoh, ini ada juga yang berpendapat mufarokoh, atau mengatakan dengan iktikad di dalam hatinya bahwa saya berpisah dengan imam, belum dikatakan berpisah dari imam sebelum dia mengatakan mufarokoh ya.
Tapi kalau dia sudah ngomong saya memisahkan diri dalam hati dengan imam, itu sudah putus. Sudah putus. Karena yang dilihat itu qaulnya, Pak. Perkataannya baik itu lisan maupun hati. Qaulu fil lisan ay qaulu fil qalbi. Sekalipun dia berjamaah makmum, kemudian dia mengatakan saya mufarroqoh, mohon maaf ini, itu dia tidak akan menjadi imam, dia sendirian sholatnya. Ini ada kelompok tertentu ya yang seperti itu. Ya, kalau kita sebut dulu di sini tetangga kita, tapi sudah nggak sini lagi. Itu dia selalu mufarroqoh. Dia selalu mufarroqoh. Kelihatannya berjamaah dengan kita, padahal dia sudah mufarroqoh dalam hatinya. Dia cuma membuat enak dan tidak enak gitu loh sama teman gitu aja. Saya punya kawan kayak begitu, ya. Kalau sholat Jumat dia tidak pernah sholat Jumat di sekolah kami. Sholat Jumatnya di situ, dekat dari sini. Ya artinya memang dia punya pendapat seperti itu. Susah juga ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi dia sebenarnya ikut makmum dengan kita, tapi dalam hatinya itu sih dia sudah memisahkan dirinya. Itu dia berarti sholat sendiri. Sekalipun dia ngikut cuma ngikut bareng aja. Nah, makanya kita bukan itu ya. Makanya sholat jamaah itu penting diniat itu dengan menggunakan kata-kata itu tadi, qasdu tadi, ada kesengajaan untuk mengatakan. Bagus itu mazhab Syafi'iyah. Ada usolli, saya niat sholat. Sholat apa? Sunnah, wajib. Ya kan gitu kan, usolli sunnah. Sholat apa? Sholat fardu, duhur gitu. Nah, ini penting, itu yang disebut dengan ta'yin. Jadi menentukan kejelasan apa yang kita akan lakukan. Sehingga ta'yin itu penting juga. Ini menurut mazhab Syafi'iyah ya, yang lain enggak masalah. Ini kan perbedaan pendapat, Pak ya. Jangan sampai kemudian ini menjadikan satu perpecahan gitu. Ya, ta'yin usolli fardhu dhuhri. Terus duhur, habis itu usolli fardhu dhuhri berapa rakaat? Itu juga harus jelas. Rakaataini atau arba'a raka'atin, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Terus kan menghadap kiblat itu termasuk syarat, menghadap kiblat termasuk syarat itu. Sehingga saudara kita saja itu kalau seandainya posisi masjid kita itu nggak tepat betul, setelah adanya Google Earth ya, Google itu kita bisa melihat posisi masjid kita ternyata agak jauh, itu semua dialihkan. Bayangkan seperti itu. Jadi menunjukkan berarti menghadap kiblat itu harus. Bahkan satu ulama mengatakan mewajibkan baik sholat sunnah maupun sholat wajib dia harus menghadap kiblat. Itu ada itu. Di kendaraan pun baik kendaraan laut maupun darat, di laut saja itu harus menghadap kiblat dulu, cari dulu, usaha dulu. Saya pernah waktu kemarin itu ke Lombok, ke Bali juga, saya sholat tahajud gitu ya di kapal laut itu. Bayangkan kapal laut itu sampai 9 jam, ngeri banget. Ya itu goyang-goyangnya juga luar biasa. Saya sholat tahajud malam itu. Itu kemudian ada saya sendirian, tiba-tiba masuk ada anak muda, ngelihat saya posisinya salah. Saya diangkat, diputer, diangkat berdua begitu. Saya bilang, oh, saya sholat ya udah ngikutin. Wah tidak, ini gitu diangkat gitu. Tapi dalam pendapat saya, ini kan sholat sunnah, kan boleh menghadap sesuai dengan ini. Pas saya lihat lagi dalam kitabnya, oh ada yang saklek. Sholat sunnah pun harus menghadap kiblat. Kalau dia tahu menghadap kiblat ternyata salah, dia itu harus dianggap batal gitu. Ya, harus diarahkan, harus berubah. Harus tahu tiba-tiba pasti, wah salah. Kita harus merubah kiblat kita. Hal ini karena berdasarkan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah kan pernah waktu dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi kenapa kemudian disuruh merubah pada saat itu juga kan Rasulullah berubah diri menghadap ke selatan, ya kan tadinya kan gitu kan, tadi Baitul Maqdis kemudian selatan. Nah itu kan posisinya itu menunjukkan bahwa kiblat itu
syarat betul wajib itu ya. Syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Karena kan ayatnya juga jelas kan ya. Ya, itu kan. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Ya kan? Falanuwalliyannaka qiblatan tardahu. Ya kan gitu kan? Itu ayatnya itu. Kata Allah, kami, ya, ini kami di sini maksudnya Allah, para malaikat di langit sana melihat posisi Nabi itu, mengapa kok Nabi ketika sholat menghadapnya ke atas langit, menengadah ke atas langit. Ternyata Nabi nggak suka, dia lebih senang itu kalau menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Ya, kami melihat engkau menengadahkan mukamu ke atas langit. Ya. Terus kemudian Allah merubahkan falanuwalliyannaka kiblatan tardahu, maka kami rubah engkau hai Muhammad kepada kiblat yang kamu sukai. Itu yang namanya tardo, ridho, itu di atasnya cinta ya, hubba ya, habibah, hub, cinta. Berarti benar-benar ridho itu artinya cintaannya dia. Rasulullah tuh suka banget itu yang mana hadap Ka'bah. Memang pada saat itu Ka'bah masih banyak dipadati oleh berhala-berhala itu. Ya, oleh karena itulah Allah sementara mengarahkan ke kiblat Baitul Maqdis. Selain itu juga untuk menghormati nabi-nabi terdahulu di sana. Begitu pas dirubah ke sana, itu Rasulullah senang sekali. Nah, saat itulah ini menjadi wajib gitu hukumnya menghadap kiblat. Nah, inilah pentingnya. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, batasnya. Maksudnya menjadi sholat itu batasnya. Sebenarnya kalau melihat tadi hadis tadi, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Cukup. Nah, ketika setelah mengucapkan salam yang kedua, itu sudah selesai, tuntas. Ya, artinya mau buru-buru, mau pergi kemana, silakan. Di surat Al-Jum'ah itu malah lebih ekstrim, maksudnya lebih itu lagi tuh. Malah perintahnya itu langsung suruh bertebaran. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Enggak disuruh duduk tuh sama Allah. Apabila kamu selesai sholat Jumat, fantashiru, pergilah kalian. Nah, cuma kan masa kayak gitu, kita kan sayang, itu justru tempat yang sangat diidam-idamkan oleh Nabi juga. Nabi ketika sholat subuh, sehabis sholat subuh, dia tidak meninggalkan tempat duduknya beliau sampai kemudian syuruk tiba, baru dia meninggalkan tempat itu. Beliau berzikir, zikrullah, yaitu tadi istighfar, mengucapkan la ilaha illallah, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik, ayat kursi, al-muawwidatain, itu dibaca. Beliau baca itu. Ini kan perbedaan kita ini kan mengangkat suara, itu saja teman, saudara-saudara kita. Tapi mengangkat suara juga ada hadisnya, ada dalilnya. Enggak bisa dikatakan itu. Ini ada. Mau yang diam silakan. Tapi sebaiknya menurut saya kalau untuk pengajaran, apalagi di lingkungan kita, kita ketemu dengan kita lagi. Saya bisa ketemu dengan bapak-bapak, bisa di sini. Ini kan milik kita bersama. Maka kalau keras ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, apalagi itu hadisnya ada. Nah, kalau saya sebutkan ya ada kelamaan ini, sudah mulai pindah satu-satu. Soalnya mau sholat suruh Pak ya, karena takutnya kelewat. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, itu dari diri saya yang dhaif ini. Billahi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.